depan. Entah, panas. 30 menit ke depan saya akan menemani Anda bersama tayangan-tayangan kami yang spektakuler, fantastis dan bombastis. Di sini kami akan menampilkan kejadian-kejadian yang menyimpang di kalangan masyarakat. Apakah itu homo? Pernah Anda mendengar homo? Homo adalah hubungan sesama jenis. Bukankah kita sebagai manusia sudah diciptakan untuk merupakan pasangan? Lantas, kenapa mesti ada homo? Anda penasaran? Saksikan tayangan berikut. Yang mendasari aku seperti ini trauma sama perempuan lah ya. Pertama, dari udah usia sampai 35 tahun ini, mungkin kira-kira dari umur 20, kecewa aja sama perempuan. Terus ada beberapa kawan yang mengajak ya saling-saling bisa merasakan lah gitu, tapi arahnya sudah berbeda. Kalau udah berapa lama, sudah hampir masuk 10 tahunan lah. Kalau yang dirasakan dengan keadaan seperti ini bisa kalau dengan pasangan yang kita sukai, yang pasti senang lah ya. Kita bisa berbagi, kita bisa curhat. Keluarga ada. Kalau istri masih sempat ragu lah ya, pernah juga berugi. Kalau ingin mempunyai keluarga, semua orang pasti pengen lah ya punya keluarga yang normal gitu. Tapi semuanya nggak bisa kita lepaskan gitu aja. Kalau cemburu sama pasangan, ya jalan dengan yang lain, ada lah ya. Kita kan punya perasaan sama dia, tiba-tiba dia jalan dengan orang lain, ya pasti kita cemburu lah. Saat pertama kali jadi seperti ini, awalnya nggak menyangka, tapi tiba-tiba setelah kita jalani sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, rasanya nyaman. Mari kita dengarkan beberapa pendapat tentang homo. Seksual yaitu kecenderungan individu untuk menyukai individu yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Istilah gay atau homo yaitu laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual ke sesama pria. Artinya pria atau laki-laki mencintai laki-laki, baik secara fisiknya, emosionalnya, dan seksualnya. Penyebab anak menjadi gay dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Artinya, perbedaan yang dirasakan oleh anak gay tersebut yaitu perbedaan yang dibawa sejak lahir, sesuatu yang dibawa dari lahir gitu kan. Bisa dilihat dari gennya. Gennya itu keturunan, di mana anak gay tadi bisa menjadi kemungkinan ia mempunyai biji-biji atau benih-benih gen gay tersebut dari orang tuanya atau neneknya terdahulu. Kemudian yaitu ada hormon, yaitu hormon di mana hormon testosteron lebih rendah atau minim dibanding dengan hormon estrogennya gitu kan. Kemudian yang ketiga ada urutan kelahiran. Nah, disinilah urutan kelahiran ini, di mana anak laki-laki ini bisa menjadi gay, di mana urutan kelahirnya urutan terakhir, di mana kakak-kakaknya ini semuanya laki. Kemudian bisa ditinjau dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu proses belajar dia, proses beradaptasi dia, bagaimana dia ini bisa menjadi seorang gay.
mungkin dia hidup di lingkungan yang memang lingkungan itu pada komunitas gay gitu. Kemudian juga kurangnya ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang gay tersebut. Bagaimana sih manusia ini diciptakan, bahwasanya manusia ini berpasang-pasangan. Ciri-ciri pada gay dapat kita lihat dan kita amati, yaitu yang pertama, seorang gay itu biasanya dominan kepada laki yang tampan, macho, juga gagah. Dilihat dari pakaiannya itu selalu pakaian ketat. Karena dalam komunitas gay, pakaian lengkap body itu sangat diperlukan. Karena untuk menarik lawannya gitu kan. Kemudian gay ini sangat suka oleh warna yang mencolok gitu kan, seperti warna merah, pokoknya warna-warna yang mencolok gitu kan. Kemudian berbicara dengan gaya feminim. Jadi seorang gay ini bagaimana dia berbicara seperti layaknya perempuan, karakteristik perempuan. Juga sering kita lihat ciri-cirinya yaitu memakai perhiasan. Memakai perhiasan inilah yang harus dipertanyakan. Apakah setiap laki-laki yang memakai perhiasan itu adalah seorang gay? Ternyata memakai perhiasan itu adalah salah satu ciri-ciri dari seorang gay. Jadi berhati-hati kepada para lelaki yang memakai perhiasan seperti anting-anting, kalung, harus dipertanyakan. Kemudian gay ini tertarik kepada aktivitas yang berbau dengan aktivitas perempuan. Jadi dia selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan perempuan. Kemudian dari cara bicaranya, komunitas gay, apalagi sesama gay, mereka berbicara itu ada bahasa-bahasa yang khusus gitu, dimana mereka gunakan bahasa ini mereka gunakan ketika berbicara dengan sesama gay. Memang tidak semua bahasa gay itu mereka bawa keluar untuk berbicara dengan orang lain, karena menurut mereka bahasa itu adalah bahasa yang khas untuk komunitas mereka. Seperti bahasa gay yang saya ketahui, seperti laki-laki mereka membilangnya lekong, perempuan pewong. Terus kemudian ada kalau wanita jelek katanya pewong jelong. Kalau pingin gratisan, gretong. Kemudian brepong dan klewong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homo dan gay tidak pernah dibenarkan dalam agama, di mana homo dan gay merupakan hubungan seksual yang menyimpang dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, di mana fitrah kemanusiaan adalah wanita berhubungan dengan pria, sementara gay dan lesbian itu yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, di mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqnakum azwaja. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan yang saling berhubungan. Homoseksual ini bahkan sudah banyak yang mendapatkan legalisasi hubungan mereka di beberapa negara Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Berbeda dengan kaum homoseksual yang tidak menerima perilakunya sendiri, karena adanya perbedaan akan perilakunya selama ini dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, masyarakat juga masih menentang akan perilaku yang mereka lakukan tersebut. Masyarakat belum bisa menerima perilaku homoseksual mereka tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus menutupi perilaku homoseksual mereka itu. Homo itu kan hubungan antara laki-laki sama laki-laki ya kan. Jadi bisa aja mungkin karena dia adanya trauma sama perempuan, ataupun pernah disakiti sama perempuan, atau juga mungkin dia itu ada keturunan dari keluarganya yang sebelumnya itu sudah ada keturunan homo juga atau waria juga sih. Itu aja menurut saya. Tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda dalam tayangan kami yang spektakuler, fantastis dan bombastis. Tibalah saatnya kita untuk berpisah. Jika ada tayangan-tayangan kami yang belum memuaskan Anda, maka saksikanlah tayangan berikutnya di episode berikutnya. Demikian,
acara liputan panas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Udah. The day I first met you, you told me you never fall in love. But now that I get you, I know fear is what it really was.